Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini pertemuan ketiga ya, untuk penyelesaian soal persamaan linear, tapi dengan menggunakan dua variabel. Nah, hari ini kita langsung saja ya ke contoh soal. Masih ingat kali ya, sebelum ke contoh soal, masih ingat kan ya, terkait dengan satu variabel, dua variabel, itu maksudnya seperti apa? Jadi kalau saya tuliskan 2x ditambah 5 tambah 3 sama dengan eh, mungkin 7 ya. Ya. Nah, di sini kita akan lihat bahwa ini merupakan bentuk persamaan linear, tapi hanya menggunakan satu variabel. Variabelnya siapa? Yaitu si X. Oke, nah hari ini kita akan coba bagaimana jika kita memiliki dua variabel. Ada X dan juga ada Y. Nah, oke. Nah, tapi di dalam hal ini, biasanya dia tidak cuman satu bentuk persamaan linear, tapi nanti dia akan ada bentuk persamaan linear lainnya. Jadi contoh nih misalnya, saya tulis di sini ya. Oke, di sini misalnya kita kasih contoh X ditambah 2Y, hasilnya 7 misalnya. Nah, oke, nah sekarang bagaimana kita bisa menyelesaikan begini? Nah, pertanyaan biasanya adalah tentukan nilai X dan nilai Y. Nah, ini yang akan teman-teman selesaikan. Jadi, perlu diketahui ya bahwa dalam penyelesaian persamaan linear untuk dua variabel ini memiliki beberapa cara. Boleh saya jabarkan dulu ya. Yang pertama kita bisa menggunakan yang namanya substitusi, dan yang kedua ada eliminasi, dan yang terakhir ada kombinasi antara substitusi dan eliminasi. Oke, nah untuk yang ini, rekaman pertama ini ya, video pertama ini mungkin kita fokusnya ke substitusi dulu saja. Oke, oke. Jadi dia akan ada tiga tema utama tadi. Nanti saya akan bikin recording selanjutnya ya. Tapi untuk yang pertama ini kita masuk yang substitusi dulu aja ya. Nanti untuk menyelesaikan permasalahan, teman-teman silakan pilih dengan metode mana yang lebih mudah ya. Jadi nggak cuma harus substitusi, harus eliminasi, ataupun nanti harus kombinasi. Jadi nanti silahkan menyesuaikan mana cara yang lebih mudah. Tapi tidak tidak menutup kemungkinan teman-teman harus menguasai ketiga-tiganya gitu ya. Oke, untuk yang pertama dulu ya terkait dengan ini, kita akan menggunakan cara substitusi. Substitusi, oke. Nah, untuk cara substitusi, di sini kita akan tuliskan kembali ya untuk menyelesaikannya. Oke. Oke. Nah, cara substitusi adalah namanya juga substitusi ya. Artinya teman-teman akan menggantikan ya, mengganti atau ada pengganti ya. Jadi nanti teman-teman harus mencari pengganti atau menggantikan posisi dari variabel yang ada. Contoh, misalnya ini yang paling gampang, saya misalkan yang kedua ini aja ya. X tambah 2Y sama dengan 7. Kalau misalnya saya tuliskan X sama dengan, kita tukar posisi, minggu lalu kita sudah belajar ya, dimana kalau kita tulis X sama dengan, artinya kita memindahkan positif 2Y, kita pindah ke sebelah kiri, ya, sehingga kita akan tuliskan, tuan rumahnya di sini ada angka 7 ya, kita tulis dulu 7, kemudian positif 2Y, ketika kita pindah ke sebelah kanan, maka dia akan menjadi min 2Y, atau negatif 2Y. Oke, nah jadi nanti ini bentuk yang kedua ini nanti, di mana nilai X inilah yang akan nanti disubstitusikan ke persamaan di atas ini. Ya, jadi kita ini kan memiliki persamaan ke satu, ya. Nah, ini persamaan kedua, teman-teman. Jadi kayak ada dua bentuk persamaan linear gitu ya. Nah, tapi nanti silakan mencari salah satu bentuknya, salah satu bentuk persamaan linear yang sekiranya bisa teman-teman tulis menjadi bentuk X sama dengan atau Y sama dengan. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini untuk yang kedua. Tadi udah dapat X sama dengan 7 dikurang 2Y. Baik, nah sekarang yang sekarang kita lakukan adalah kita akan mensubstitusikan, kita tulis ya, mensubstitusikan bentuk X sama dengan 7
dikurang 2Y ke dalam persamaan ini. Ya, jadi persamaan satu atau persamaan 2X tambah 3Y. Baik, kita tuliskan lagi di sini ya. 2X ditambah 3Y sama dengan 10. Nah, sekarang kita akan mengganti nilai X-nya tadi ya dengan nilai X yang di sini tadi. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi kita akan tuliskan 2 buka kurung. X-nya langsung kita kan X diganti sama dengan ini. Karena nilai X sama dengan 7 dikurang 2Y, maka nilai 7 dikurang 2Y akan masuk ke dalam persamaan menggantikan posisi X-nya. Kemudian kita tulis 3Y sama dengan 10. Seperti ini. Nah, oke. Lanjut ya. Nah, sekarang kalau kita lihat, teman-teman harus ingat, ini angka ketemu sama kurung, tidak ada tanda plus atau minus di antara angka dan kurung. Artinya ini merupakan bentuk perkalian, sehingga kita akan mengkalikan 2 ke dalam kurung. Ya. Jadi 2 dikali 7 sama dengan 14, ya. Kemudian 2 dikali negatif 2 jadi negatif 4Y. Nah, sudah. Jadi yang ini sudah selesai ya. Yang ini selesai. Di sini jawabannya. Oke. Nah, sekarang kita tambahkan dengan yang selanjutnya ada 3Y. Oke, 3Y sama dengan 10. Oke. Nah, tugas teman-teman sekarang adalah menggabungkan masing-masing angka yang memiliki variabel yang sama. Di sini ada 4Y, ada 3Y, berarti ini kita bisa gabungkan, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah memindahkan angka yang tidak ada Y tadi ke sisi sebelahnya. Atau sama juga sih konteksnya sama-sama menggabungkan ya angka yang punya variabel Y dan menggabungkan angka yang tidak punya variabel Y. Nah, kalau di sebelah kiri kita, kiri sama dengan yang tidak punya Y hanya 14. Nah, jadi kita akan memindahkan 14 ini tadi, ya, saya tandain dulu. Oke. Jadi 14 ini akan kita pindah ke sebelah kanan, ya. Nah, jadi kita tulis dulu ini, negatif 4Y ditambah 3Y, ya. Kita tulis kembali karena dia tidak dipindah, kita mau menjadikan satu, sama dengan tuan rumahnya masih ada angka 10. Tuan rumah itu maksud saya adalah angka yang memang di situ posisinya dan tidak berubah, ya. Tetap di situ. Nah, yang kita pindah adalah tadi 14. 14 ini dia positif, kita pindah menjadi negatif 14. Nah, oke. Baik, sekarang kita hitung negatif 4 ditambah 3. Jadi teman-teman seakan-akan seperti punya hutang 4 kelereng, dibayarnya dengan 3 kelereng. Kira-kira masih hutang tidak? Masih ya, masih hutang sebanyak satu atau negatif Y. Ya, sama dengan 10 dikurang 14. Jadi punya uang 10, tapi punya hutangnya 14. Berarti kita masih ada hutang 4, gitu ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Kita bisa tuliskan menjadi Y sama dengan 4. Karena negatifnya boleh sama-sama dicoret atau sama-sama dikali negatif 1. Sehingga kita dapat nilai Y sama dengan 4. Begitu ya, teman-teman. Oke, nah sudah lanjut ke sini. Nah, sekarang bagaimana? Kita baru dapat nilai Y-nya nih, belum dapat nilai X-nya gitu ya. Oke, untuk mencari nilai X, karena kita sudah dapat nilai pasti, di mana tadi awalnya X sama dengan 7 dikurang 2Y. Nah, sedangkan nilai Y itu sudah pasti, Y itu pasti 4 gitu. Nah, substitusi kedua, i- Oke, jadi substitusi kedua adalah kita akan menggantikan. Ingat ya, kalau dengan kata-kata substitusi artinya kita akan menggantikan nilai Y menjadi sama dengan 4. Jadi semua huruf Y akan kita ganti dengan angka 4, gitu ya. Oke, nah sekarang coba kita ini kita kecilin aja kali ya. Nah, seperti ini biar bisa berbagi kolom. Bentar saya geser dulu. Oke, nah sekarang kita akan mensubstitusikan tahap kedua ya. Sorry. Oke, kita akan mensubstitusikan tadi bentuk yang Y, yang kita sudah dapat tadi Y sama dengan 4 ya, ke dalam, nah ke dalam persamaan yang mana? Kalau saya sarankan teman-teman silahkan cari yang
ini ya, sebentar, sorry. Oke, silakan cari yang bentuknya tidak terlalu ribet gitu ya. Jadi kita akan lihat bentuk persamaan mana yang angkanya itu kecil, tidak terlalu tinggi, dan mungkin lebih mudah untuk dicari. Boleh pakai 2x tambah 3y sama dengan 10, tidak masalah. Tapi saya lebih prefer persamaan kedua yang lebih simpel bentuknya, yaitu x ditambah 2y sama dengan 7. Ya, nanti kita buktikan dengan menggunakan kedua persamaan ya. Kita pakai yang ini dulu. Oke, jadi kita langsung masukkan x ditambah 2y sama dengan 7 ya, di mana tadi nilai y-nya akan kita ganti dengan 4. Kita akan tulis di sini x ditambah 2 buka kurung y langsung kita ganti dengan 4 sama dengan 7. Oke, kita akan dapat x ditambah 2 kali 4 8 sama dengan 7. Sehingga x sama dengan, kita akan memindahkan posisi 8, karena kita mendapat x sama dengan ya. 8 akan kita pindah ke sebelah kanan, sehingga menjadi 7 dikurang 8. Maka nilai x kalian akan sama dengan negatif 1. Oke, seperti itu. Oke, bagaimana untuk persamaan pertama? Apakah sama hasilnya? Kita akan buktikan ya teman-teman. Ya, jadi di sini kita akan coba copy lagi. Oke, coba saya agak kecilin ya, karena terlalu besar mungkin. Oke, nah sekarang kita bentuk yang bukan bentuk ya, artinya teman-teman sudah mendapatkan nilai X dan nilai Y-nya. Tapi di sini saya cuma pengen melihatkan ke teman-teman bahwa nilai X itu akan sama meskipun teman-teman mau pakai persamaan 1K, persamaan 2K gitu ya. Nah, di sini kita akan ini yang tambahan aja ya, additional. Ya, kita akan masukkan bentuk Y sama dengan 4 ke dalam persamaan yang pertama. Yang sekarang 2X ditambah 3Y sama dengan 10. Oke, kita akan masukkan angkanya. 2X ditambah 3Y sama dengan 10. Ya, kita langsung masukkan. Di mana nilai 2X tetap ditambah 3 dikali 4. Oke, lagi-lagi 4-nya masuk karena tadi menggantikan posisi Y. Kita akan kembali 2X ya, ditambah dengan 3 kali 4, 12 sama dengan 10. Gitu ya teman-teman. Kemudian 2X akan sama dengan, kita akan memindahkan posisi 12-nya ke sebelah kanan. Ingat dia positif, kita pindah menjadi negatif. Oke, sehingga saya akan tuliskan di mana nilai 2X itu sama dengan min 2. Oke, saya pindah ke samping sini boleh ya. Saya akan tulis 2X sama dengan min 2. Biar kelihatan aja. Nah, sehingga kita akan tulis X, sorry, sini tadi. Jadi akan tulis X sama dengan negatif 2 dibagi 2 yaitu negatif 1. Terbukti ya, mau pakai persamaan ke satu ataupun pakai persamaan kedua, nilai X-nya tetap sama dengan 1. Nah, gitu cara substitusi ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah silakan nanti cari bentuk persamaan mana yang paling mudah untuk diubah menjadi X sama dengan atau Y sama dengan. Kalau di antara kedua ini tadi, saya rekomendasinya yang persamaan kedua ya, yang X tambah 2Y ya, karena dia sangat simple di mana X-nya ya cuma X, tidak ada angka di depannya, sehingga kita cukup memindahkan 2Y-nya saja ke sebelah kanan. Jadi bentuk seperti ini. Ya. Nah, nanti setelah memindahkan, nanti bentuk yang inilah yang nilai X sama dengan 7 dikurang 2Y, 7 dikurang 2Y inilah yang akan disubstitusikan atau menggantikan semua variabel X di dalam persamaan teman-teman. Ya, oke, mungkin seperti itu. Terima kasih. Jadi nanti untuk video selanjutnya akan menjelaskan tentang cara untuk metode eliminasi.